bagi siswa, ya siswa terutama. Kalau siswa saya biasanya dari KAD saja, kakak, adik. Kalau bapak, adik ya, bapak adik juga. Om adik, adik aja tulisannya. Ini siswa, ya. Kemudian ini juga siswa. Baik, saya. Saya kemarin baru Malang ya, beda satunya. Nah, ini kami sedang roadshow. Di sini dalam rangka roadshow. Kalau boleh, izinkan nanti foto bersama boleh? Boleh Bapak Ibu? Sebagai bukti bahwa ya ini sudah disampaikan. Ya saya sudah di sini bertemu Bapak Ibu. Saya senang pengen foto. Fotonya boleh saya upload? Gak kena royalti. Wih, ada foto saya gitu. Tetapnya belum itu. Ini saya di Universitas Negeri Surabaya. Ini saya berkeliling ke sekolah-sekolah negeri dengan para mahasiswa juga. Ini mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam Negeri Surabaya. Ini para guru Universitas Muhammadiyah Sidoarjo level SMP. Kami akan melakukan pelatihan pada tanggal 20. Pokoknya saya sudah untuk Desember ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian kita promosikan kepada kalau Bapak Ibu mengenal ada sekolah atau komunitas yang perlu kompetensi ilmu ini, dengan senang hati kita akan. Mungkin ini yang menjadi tujuan dari Pak Ustaz bawa ke Bandung. Saya nggak bisa mengingat. Memang pertemuan kita sampaikan satu kepastian ilmu. Jangan sampai ya, dan penting udah buku saya lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Jadi tipsnya bagaimana tadi buku pelajaran diapain? Diwarnai, ya, yang warna berbeda. Kemudian gambar, ya gunakan apa tadi mind mapping. Download softwarenya dari thinkbusan.com, ya. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Saya boleh minum? Permisi ya, saya minum. Silakan. Ya, saya akan berikan di pertanyaan terakhir. Saya sudah janji, ya. Kalau angka itu saya perlu waktu. Tapi kalau kata-kata mudah, saya bisa transfer ilmunya dalam waktu 10 menit. Saya bisa buktikan, benar. Kalau kok saya nggak bisa Pak, saya bisa buktiin nggak pernah gagal, ya. Yang penting siap untuk menerima ya. Apa ya kita mau berbagi ya. Yang penting kayaknya bukan saya, tapi Bapak Ibu saya bisa buktikan Bapak Ibu bisa melakukan kalau tahu caranya. Kan gitu kan, maksudnya nggak tahu caranya kan? Jadi bukan bodoh kan? Ya nggak tahu caranya. Ada lagi pertanyaan lain? Ya Pak ya. Jadi meningkat itu kan itu sampai kapan saya jalan lagi? Atau terus? Ya, teorinya ada bermacam-macam. Ada yang disebut dengan decay teori, teori pelusuran. Jadi informasi otak itu, kalau dia makan ya itu ada berdiri. Kalau tidak secara normal belajar, maka informasi yang tersimpan itu dalam 24 jam biasanya 80% itu hilang dari memori. 80% dari detail itu biasa hilang dari memori. Itu biasa dari penelitian, ya, dengan Ebbinghaus. Kalau dengan teknik tadi tergantung. Saya bisa mengatakan seberapa penting informasi itu. Kalau ini penting sekali, maka saya simpan di lokasi yang strategis di otak saya. Kayak Wali Songo bakal berubah kan? Nah, itu saya simpan di lokasi yang strategis. Foldernya tertentu. Kalau main dokumen gitu ya, foldernya tertentu. Bayangkan kalau main dokumen nggak punya folder, nyarinya susah atau gampang? Sama, otak juga gitu. Harus ada foldernya. Ini apa gitu. Komputer kan ngikutin otak kita, bukan otak ngikutin komputer kan? Emang begitu cara kerja otak. Itu yang pertama Pak, ada di teori, ada teori pelunturan. Jadi 80% bisa hilang. Kemudian yang sudah pasti diperlukan bagi otak untuk mengingat dengan baik adalah repetition. Repetition is the mother of learning. Yang paling penting dalam belajar supaya ingat itu adalah mengulang. Remember to repeat and repeat to remember. Itu sudah hukumnya. Pengulangan akan melewati jalur otak itu lagi melewati semakin kuat memori. Sama seperti jalan di hutan. Kalau kita sering lewati jalan semakin kelihatan kan. Nah, kalau kita nggak lewati yang tunggu ya jalur hutan, jalan nggak jalan. Otak juga sama. Dia terus membangun koneksi. Jadi gitu Pak. Kalau dengan teknik memori saya bisa ingat selamanya. Ya udah prediction gitu Pak, saya bisa ingat selamanya.
Ada lagi? Untuk mempelajari hal itu apakah perlu waktu lama atau mungkin untuk mempertahankannya perlu metode tersendiri atau cukup kita atau metodenya aja gitu supaya nggak cepat lupa misalkan? Iya. Kalau untuk mind mapping dan memori itu perlu waktunya tidak lama. Dari pengalaman saya kepada guru 1 hari. 1 hari tapi bentuknya workshop, bukan training. Workshop itu kita semua bekerja bersama-sama. Jadi kita semua yang melakukan bersama-sama. Workshop itu berarti Bapak Ibu, karena nanti yang dilatih adalah otak Bapak dan Ibu semuanya kan. Jadi nanti kita bekerja bersama-sama itu 1 hari penuh. Dari jam 9 sampai jam 4 biar sampai asal selesai. Ini untuk guru. Artinya sudah bisa mengajarkan itu kepada anak. Dan saya yakin memorinya akan berlipat-lipat kemampuannya. Pasti semuanya. Wah sama, orang tua kan biasanya untuk guru itu orang tua sama. Yang merasa daya ingatnya payah ada? Ada. Hari ini pulang udah bisa demo kayak saya. Nanti sampai rumah langsung. Silakan Bu, mau belanja apa tulis. Gak usah ditulis Bu, gak usah. Bapak bacain. Pertama kali saya bisa, istri saya bohong. Dia takut sama saya. Papa belajar apa? Jangan-jangan bisa baca pikiran mama. Ini benar terjadi, padahal berarti metode beneran ya. Oke, ada lagi? Pak, oh iya. Ya, jadi kira-kira 1 hari kalau perjalanan itu perlu waktu 2 minggu. Itu menjadi habit ya. Ya. Ada kaitannya nggak antara jenius dengan daya ingat gitu? Seperti yang insting. Nah, dia apakah ada punya daya ingat atau dia punya intelektual yang tinggi? Iya. Intelektual itu sangat kuat. Ini yang saya yakin. Jadi Einstein itu bukan menggunakan otak kiri saja. Einstein itu jago melangkah. Seperti menemukan GMC itu ada bukan melangkah gitu kan. Kalau kita melamun tentang filmnya ide sudah muncul kan? Biasanya ide muncul di mana Bapak Ibu? Itu adalah tempat gudangnya ide. Makanya kalau tempat-tempat mall, belakang pintu ada iklan tuh, itu harusnya iklan yang paling mahal. Karena orang sangat khusyuk. Yang mata berpot. Gitu ya? Ide keluar. Bapak Ibu sekalian, apakah ada hubungannya? Saya yakin semua otak bisa dilatih. Yang tidak bisa kita lakukan adalah melabel anak dari kecil. Karena sekali kita melabel, maka tindakan kita, asumsi kita, ekspektasi kita akan sesuai dengan label itu. Saya berikan contoh. Kalau kita sudah melabel anak biasa saja, kira-kira ekspektasi kita terhadap anak itu akan tinggi atau biasa saja? Biasa. Ya biasa aja, orang kita akan biasa saja. Karena ekspektasi kita biasa saja, tindakan kita terhadap anak ini luar biasa atau biasa saja? Udahlah, kalau pakai lempres kamu terbiasa. Hasilnya bagaimana? Ya biasa aja orang kita anggap biasa. Bagaimana asumsi bisa mempengaruhi ekspektasi? Harapan. Harapan ini akan mempengaruhi tindakan kita. Tindakan akan memenuhi hasil pemikiran kita. Balik lagi aja kayak sekarang. Namanya Pygmalion Effect. Makanya hati udah bener banget dah, itu iman dah. Begitu kan? Dari hati menjadi ucapan dan dilakukan, diamalkan. Gitu kan? Itu udah iman. Seperti itu. Apa yang kita asumsikan akan menjadi tindakan, menjadi ucapan, menjadi tindakan kita akan memenuhi hasil pemikiran kita. Saya yakin setiap anak bisa dilakukan. Dan setiap anak punya potensi kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak bisa. Anak yang nilai matematikanya jelek belum tentu anak yang bodoh, bukan. Dia hanya belum mengerti. Di bawah anak yang cerdas. Jadi barangnya gimana? Anak cerdas bodoh dapat nilainya 5. Bukan bodoh banget sih. Dapat 5. Bapak dulu. Beda ya. Anak soleh itu enggak. Tipenya anak soleh. Itu tipe. Dasarnya itu. Jadi bukan malas amat. Dasar anak. Kecil banget. Dasar ya. Itu sekali ini introduksi diri saya sendiri. Saya sendiri yang bersama saya sendiri bagaimana kita bisa marah tapi lebih produktif. Oke Bapak Ibu, sudah cukup ya? Oh, masih ada lagi. Itu tadi kan caranya kepada anak ya. Mungkin ini stres ya. Tapi kalau yang udah 50 ke atas yang udah banyak teror ya. Oh ya. Bisa di